Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Kita bersyukur, berbahagia dan memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan pada kita untuk berkehidupan. Kita bersyukur di antara sekian orang yang hidup, kita masih diberikan kekuatan untuk beriman. Dan kita bersyukur di antara sekian hamba Allah yang beriman sampai hari ini, kita diberi kemampuan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan banyak mengumpulkan dan mengoleksi amal saleh. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini termasuk bagian dari amal saleh yang diridhai dan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk digarisbawahi bahwa tidak semua amal yang diduga baik itu Allah senangi atau juga Allah terima. Ada orang salat yang tidak Allah sukai padahal dia salat, bahkan terancam. Fawailul lil musallin. Ada orang salat yang terancam, dinilai enggak bagus. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari motif salatnya. Alladzina hum yuraun, yang motivasi salatnya hanya untuk diketahui orang. Dikenal orang soleh, orang baik, sehingga menganggap orang lain itu rendah, biasa-biasa. Dia yang paling unggul. Allah nggak suka. Ada orang yang baca Quran, bagus baca Quran itu. Pahalanya tinggi. Tapi ada orang-orang yang membaca Al-Quran sekedar menjadikan Quran alat pencarian dunianya. Ada orang yang sengaja memotong ayat, ini kata Al-Quran. Ya, menggunakan dalil untuk kepentingan dunianya. Maka ada faminhum zalimul linafsih. Wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi jika perbuatan baik saja berpotensi bisa berubah, apalagi nilai bagi sebuah perbuatan yang buruk. Dan sekarang kita ada di satu waktu saat menghindari keburukan, pahalanya bisa lebih tinggi dibandingkan mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan dalam bahasa Quran disebut dengan amar ma'ruf. Istilah mudahnya. Jadi amar ma'ruf. Meninggalkan segala yang buruk, yang tidak ideal, yang dilarang, disebut dengan nahi mungkar. Istilahnya. Nahi mungkar. Jadi kebaikan itu singkatnya cuma dua. Kalau bukan memperbanyak sesuatu yang baik, segala yang disepakati baik, ideal, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menatap yang baik-baik, bicara yang baik-baik, melangkahkan kaki ke tempat yang baik, berkreasi yang baik-baik. Itu amar ma'ruf. Atau menghindari lawannya, lawan baik buruk, lawan saleh salah. Jangan bicara yang salah, jangan menggunjing, jangan mencela, jangan menatap yang terlarang, jangan melangkah kepada yang tidak bermanfaat. Itu nahi mungkar. Kalau mampu memperbanyak dua hal ini, maka berwujudlah manusia yang ideal, manusia paripurna. Khairul insan. Kalau kompak sama-sama mewujudkan itu, kita belajar untuk kompak saling mengingatkan, menjadikan keluarga, kemudian menata kepada arah-arah yang baik, mengajak untuk berjamaah pada kebaikan, maka berubah dari pribadi, personal kepada komunal. Kelompok yang menyatu mengerjakan satu hal disebut dengan umat namanya. Kalau umatnya jadi baik, umat musyawarah, menghimpun teman-teman. Saling berbagi, saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan. Maka dia berubah dari kebaikan personal menjadi kebaikan komunal. Jadi khairu ummah. Ya, Quran surah ketiga ayat ke-110. Kuntum khairu ummah. Modalnya apa? Ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, pelan-pelan kita beraktivitas kan ada waktunya ya. Ya kan? Sehari akumulasi jadi pekan, pekan akumulasi jadi bulan, bulan akumulasi jadi apa? Tahun. Setahun berapa bulan? 12. Desain 12 bulan ini itu ketetapannya langsung dari Allah. Jadi manusia nggak bisa menambah atau mengurangi jika tidak terjadi keseimbangan dalam pembagian waktu.
Maka turunlah Quran surah ke-9 ayat 36. Saya akan sangat lebih fokus di pertemuan kali ini karena waktu kita sedikit terbatas hari ini. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Desain pembagian waktu, kata Allah, sejak aku mencipta langit dan bumi, aku bagi setahun 12 bulan. Baik, nah dari 12 bulan ini yang paling menarik, diminta kita mengoptimalkan semua potensi kebaikan yang ada di dalam diri kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan nanti ada ayat-ayat lain mengeksplor kita, kalau engkau ingin sukses, optimalkan potensi itu. Ya, ikhtiar yang kuat, bangun tawakal kepada Allah yang tinggi. Fa'idha faraghta fanfad wa ila rabbika faraghab. Jadi kalau ikhtiar kita diimbangi tawakal, nanti satu, memutus kekecewaan karena tahu qadar. Mungkin Allah menetapkan jalan yang terbaik di balik ini semua. Ya kan? Ikhtiar yang maksimal mengoptimalkan kita sampai ke tujuan dengan cepat. Dan ini berkesesuaian dengan rumus fisika kan? Masih ingat di energi potensial rumusnya? MGH kan? M dikali G kemudian dikalikan dengan H kan? EP sama dengan M massa dikalikan gravitasi kalikan ketinggian. Hai. Kalau kita rubah masanya ke manusia, gravitasinya pijakan yang kuat untuk berikhtiar, haidnya hablum minallah, maka terjadi percepatan. Kalau kita pindahkan ke kinetik, rumusnya kan berubah, setengah M dikalikan V kuadrat kan? Kalau kita ganti ke EK, energi kinetik, setengah M, ya, dikalikan V kuadrat. Jadi semakin sedikit usahanya, tapi optimalisasinya tinggi, bergeraknya sedikit, hasilnya banyak, percepatannya nambah. Dan ingat, ini kecepatan bukan kelajuan. Kecepatan ada vektor, ada arahnya. Semua kita ini punya vektor ketika membuat aktivitas. Masih ingat nggak teman-teman? Sholat pertama kita yang ditunaikan tadi apa? Subuh kan? Subuh itu apa artinya? Ada maknanya. Di Islam itu tidak menetapkan nama, hampa makna, mustahil. Selalu ada maknanya. Subuh itu dari kata asbah. Sesuatu yang siap dengan rencana yang akan dieksekusi. Orang Arab tidak mengatakan kaifa asbaht. Bagaimana kabarmu di pagi ini? Kecuali menunjuk kesan begini. Hei, kabarmu bagaimana di pagi ini? Dan sudah punya rencana apa yang akan dilakukan di hari ini? Ya, itu yang dimaksud Quran surah ke-81 ayat 18. Wasubhi idza tanaffas. Dan aku bersumpah kata Allah demi waktu subuh. Yang semua teratur dengan sempurna yang siap untuk dieksekusi. Jadi matahari pun memulai sinarnya di subuh fajar. Tumbuhan mengeluarkan oksigen dari sejak fajar subuh. Jadi tanafas boleh bergerak. Orang Islam disebut muslim, bangun dari tidur, dia sudah punya rencana kehidupan yang akan dilakukan di hari itu. Jadi Anda bangun tidur, saya, kita, itu sudah ditanya. Jam 7 mau ngerjakan apa? Jam 8 ada di mana? Planning hari ini sampai tidur lagi apa? Nah, rencana yang telah kita ukur itu dan kita siapkan, sebelum kita kerjakan dieksekusi, kita bawa menghadap Allah lewat skema sholat. Makanya ada sholat subuh. Kita mintalah dalam sholat supaya rencana ini dimudahkan, disepakati, dan dibimbing oleh Allah agar hasilnya optimal. Ini yang menjadikan para sahabat dulu beraktivitas tuh ke masjid dulu. Nanti pulang dari pekerjaan, ke masjid lagi mampir, baru ke rumah. Karena itu aura yang dibawa ke rumah itu auranya aura masjid. Dan masjid kan tenang. Anda kan di jalan ketemu orang singgungan dengan mobil, dengan kendaraan lain. Kadang-kadang emosi meningkat, sudah di kantor banyak masalah, di jalan penuh problem. Terakumulasi yang kena anak. Dah nunggu 8 jam bikin karya, digambar, tulis ayahnya I love you. Nyampe ke rumah, ayah diam kamu. Hah? Capek nih. Ya kan? Anda ke rumah itu jadi ayah, bukan jadi direktur. Bukan jadi bos. Saya juga ke rumah gak jadi ustad. Saya pulang ke rumah, anak saya tuh butuh ayahnya. Dia gak manggil saya ustad. Belum pernah dalam sejarah kehidupan saya pulang nyampe rumah, ustad. Gak pernah. Mereka panggil Buya. Saya terbang jauh 10 hari. Itu penerbangan paling panjang kemarin ketika saya ke Amerika. Setahun bayangin tuh. Tahun 2002 nyampe 2023. Anak saya udah nunggu rupanya. Pulang malam ditunggu teman-teman. Bayangin anak mau 2 tahun di bulan ini tuh. Anak yang keempat masih baru mau 2 tahun. Nunggu. Begitu saya nyampe rumah. Buya lari. Hei ada apa kabarnya? Buya bertanya-tanya.
Saya bilang apa lagi nih? Tapi dia ingin ayahnya. Dia bikin ingin ustaz. Dia bukan ingin ustaz. Ya kalau kita pulang main kuda-kudaan, tengah malam main kuda-kudaan. Main mobil-mobilan. Subuh itulah subuh. Sederhana tapi bermakna. Dari sekian sholat yang pernah kita tunaikan. Apakah ada implementasi kehidupan yang pernah diterapkan? Ini poinnya teman-teman. Nah jadi dari 12 bulan itu selalu ada desainnya. Selalu ada keteraturannya. Muslim itu teratur. Jadi Muslim itu jadi pribadi yang teratur. Pribadi yang cerdas. Pribadi yang tertata. Faiza faraghta fansab. Terukur aktivitasnya. Selesai ini siapkan lagi. Selesai ini siapkan lagi. Nah pengingat saja. Dari 12 bulan itu ada desain 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Desain ini khusus untuk melatih kita pada amalan yang kedua nih, nahi mungkar. Untuk membentuk pribadi yang ideal. Ya. Kalau anak-anak nggak apa-apa, ya nggak ada masalah. Saya senang dengan anak-anak. Mereka punya bahasa dan energinya masing-masing. Yang problem yang bapak-bapak kekanak-kanakan nih. Nggak apa-apa. Balik sini. Jadi 4 bulan ini desainnya nahi mungkar. Melatih pribadi kita untuk mampu mengendalikan diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menekan potensi salah sehingga yang muncul soleh. Nah 4 bulan ini ketika tiba di waktunya. Maka pahala amalan ini bisa lebih tinggi daripada yang ini. Jadi Anda, saya, kita sholat misalnya. Di bulan ini ada pahala. Ya, value-nya itu 10 nilainya. Ya, kalau kita bicara akhirat, namanya nilainya pahala ya, yang kita kenal ajrun, hasanah namanya. Nggak kelihatan sekarang, nanti saat akan meninggal ditampakkan. Ya, jadi saat akan meninggal, kenapa ada orang saat akan meninggal senyum gitu kan? Ya kan? Dia bahagia baca Quran, ditampakkan kebiasaan baiknya, ditampakkan ujungnya dan pahalanya. Ya, nanti saat kembali ke akhirat, hakiki diberikan. Jadi ada ilmu yakin sekarang diberitahu, ainal yakin ditampakkan saat sakaratul maut, hakul yakin dialami saat berpulang. Ya, jadi kalau ingin segera tampak ya nggak apa-apa, itu pilihan ya. Tapi kan sesuai ajal gitu ya. Nah ini 4 bulan ini, kalau kita kerjakan, saya sholat dapat pahala 10 kebaikan. Itu ada di Quran surah ke-6, Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang menunaikan perbuatan baik yang punya nilai pahala, dia dapat 10 poinnya. Salat disebut hasanah di Quran. Termasuk hasanah. Quran surah ke-11, Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Jadi kalau kita salat ada pahalanya. Pahala ini bekal saat pulang ke akhirat nanti. 10 itu begini, 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun, demikian selanjutnya. Tapi, kalau kita ada di satu di antara 4 bulan ini, maaf, lihat handphone, mau lihat YouTube, ceramah, tiba-tiba ada iklan yang gak pantas, algoritma itu berputar misalnya, lalu Anda skip tuh, palingkan, ganti. Dengan niat menghindari maksiat, itu pahalanya 2 kali lipat dibanding hari biasa. Kalikan 2. Jadi menghindari maksiat itu sesuatu yang salah. Bukan cuma menghindarkan kita pada keburukan. Itu ada nilai, dihargai, diapresiasi oleh Tuhan. Allah tuh menyayangi. Makanya di ayat Quran surah kedua, ayat 222, itu disebut sosok yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu senang pada orang-orang yang sering mengoreksi diri menghindari perbuatan maksiat. Mau melangkah nih, ada tempat yang salah, gak usah ke sini lah, ke tempat lain saja. Nah itu ketika dia berpindah ada pahalanya. Ada orang bikin hoax, ya, bikin berita, terpancing untuk ikut, lalu Anda tahan misalnya, gak jadi Anda tinggalkan, ada pahalanya. Dan pahala di waktu itu 2 kali lipat. Nah yang 4 bulan ini nanti dirinci dalam hadis, misalnya Sahih Muslim, karya Imam Muslim. Nomor hadis 1679. Riwayat sahabatnya namanya Abu Bakrah, dikenal dengan Nafi'. Saya baca cepat. Fokus teman-teman, saya tidak bermaksud mengajari, hanya sharing atas apa yang disampaikan oleh Nabi dan beberapa ulama-ulama kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan pesan mendalam.
Inna zamana qad istadara kahayatih. Yauma khalaqas samawati wal ard. Kata Nabi, Allah itu sedang mencipta langit dan bumi, sudah mendesain waktu akan berputar begitu saja. Jadi sekarang siang nih, mau jam 11. Besok pun akan ketemu ke situ lagi. Pagi ketemu lagi, pagi. Malam ketemu lagi, malam. Jadi kalau kita nggak isi dengan baik, maka waktu hanya akan berputar begitu saja. Waktunya kan sama, begitu. Yang merubah kan suasananya. Suasana itu kan berdasar pada tindakan kita. Kitanya kreatif, terjadi perubahan. Zaman dulu tidak sama dengan sekarang. Kenapa keadaannya berubah? Bukan waktunya berubah. Kreativitas manusianya yang tidak sama. Sehingga melahirkan karya yang berbeda. Maka kalau Anda ingin menjadi pribadi, kata Nabi, yang sukses, yang baik, isi waktu dengan karya-karya yang gemilang. Punya persiapan. Waktu ini desainnya. Ini yang ingin dicapai. Goalnya apa? Kalau perlu sampai akhirat turunkan konsepnya. Di Islam itu nggak nanggung. Kalau pengen sukses, ambil yang paling tinggi. Sehingga effortnya lebih tinggi, nyangkutnya jelas. Kalau nggak sampai di atas, jelas. Mungkin di bawahnya sedikit. Ada mahasiswa, kalau dia berharap IPK-nya 4, maka kan usahanya akan lebih tinggi kan? Lebih kuat mencapai itu. Kalaupun nggak nyampe kan 3,9, 3,8. Kalau targetnya cuma 2,75, nyangkutnya di 2,5. Nah, kata Quran, kalau Anda bikin visi yang panjang. Quran surah ke-59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan baik-baik, ini indah sekali. Dan gak ditemukan dimanapun. Kalau Anda mau mapping, bikin planning kegiatan, kata Quran, turunkan semua dimensi kehidupannya. Oke, sekarang kita ada di dunia. Dan ini kita akan tinggalkan kan? Bahkan diumumkan loh, terdengar di telinga. Ya kan? Kalau si Fulan duluan pulang, kan diumumkannya telah meninggal dunia kan? Oke? Berarti ini akan ditinggalkan kan? Dan itu pasti sifatnya. Ya, sesuai dengan ajal namanya. Waktunya tiba, maka di situ kita akan berpulang. Dan gak bisa milih. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia, bahkan umat, bahkan generasi berganti itu punya masa hidup. Kalau sudah tiba, dia berpulang gak bisa dimundurkan atau dimajukan. Jadi bisa saja terjadi, Anda misalnya duluan, saya belakangan, mungkin. Ya, atau ditukar, ya kan? Saya belakangan, Anda duluan, kan mungkin juga terjadi gitu ya. Ya intinya kita meninggalkan dunia ya. Baik. Oke, sekarang dari dunia pindah kemana? Baik, ke barzakh ya. Tempatnya disebut kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Pindah ke kubur. Ya. Awas hati-hati. Dunia yang kita alami real, bukan sinetron berkepanjangan. Ingat ya. Awas. Dari kubur kemana? Akhirat kan ujungnya. Berarti ada 3 alam yang kita lalui. Nah di akhirat ini karena akhir tuh ujung sesuatu. Tapi kalau ujung tidak ada awalnya lagi. Itu tembok ya. Kalau nggak ada setelah itu space lagi, murni akhir, itu tambah tak di ujungnya, namanya akhirat. Jelas? Maka ketika disebut akhirat, artinya ini ujung sesuatu. Ujung tempat kehidupan. Setelah ini nggak ada lagi yang lain. Dunia, meninggal, masih ada ini. Barzakh. Barzakh itu pemisah di antara dua. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Oke? Di barzakh tidak akan abadi. Bangkit. Ya kan? Kemudian pindah. Di sini yang abadi. Jadi kalau ada status di sini, itu akan selalu berganti. Makanya tiap hari bisa update status kan. Karena berubah. Ya, status sosial bisa berubah. Ya kan? Hari ini cukup, besok kaya. Besok kaya, selanjutnya bisa cukup. Hari ini punya jabatan, begitu purna, selesai. Berganti datang yang lain. Karena itu kehidupan di dunia disebut dengan khalifah. Dari kata khalafa, sesuatu yang saling menggantikan. Ayah selesai, datang anaknya. Anak selesai, datang cucunya. Jabatan selesai, gak ada yang abadi. Karena dibatasi, pasti akan ada yang menggantikan. Kaya juga begitu, selesai. Paling tidak sepakat di garis kematian, wafat. Oke? Baik. Dan nanti ada ilmunya sendiri nih. Pindah ke sini, bekalnya sudah berbeda.
Karena itu meninggalkan ini, hukum alam, hukum tempat itu kan pindah tempat, pindah hukum kan? Oke, kita sekarang ada di Indonesia, mau ke Malaysia. Kalau sudah ke Malaysia yang dipakai hukum apa? Malaysia, pindah tempat, pindah hukum. Dari Malaysia mau ke Amerika, hukum Malaysia berhenti, hukum Amerika yang berlaku. Jadi interdunia saja hukumnya berbeda. Sekarang kita mau meninggalkan dunia, pengen pakai hukum yang sama, mustahil. Karena itu semua barang-barang dunia itu selesai saat di dunia. Dibawa ke kubur aja nggak laku kok. Anda mau bawa di kubur pakai iPhone yang 14 yang baru, supaya bisa miss call. Teman di luar nggak bisa, tetap aja rusak habis. Pakaian ganti. Terus hukum dunia nggak berlaku. Sekarang punya rumah, berapa Anda punya rumah? Berapa meter paling luas? Berapa hektar punya taman? Kekuburan 2 kali sekian, selesai. Bukan berarti nggak boleh selama di dunia, silahkan. Tapi value-nya, naikkan value-nya supaya nanti memberikan nilai ke sini. Silahkan pakai hukum dunia di sini, gunakan value akhirat sehingga ketika pindah kita punya bekal. Puncaknya di sini. Cuman 2 pilihannya. Kalau bukan di tempat kenikmatan darun naim, surga, atau di tempat kenestapaan neraka. Cepat. Wal tanzur. Kembali ke Quran surah ke-59 ayat 18. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan ayat ini dibuka dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sedikit ya. Hei semua orang yang beriman. Tingkatkan takwamu kepada Allah dan kalian mesti punya visi hidup yang panjang. Jadi ternyata teman-teman, jadi orang yang muslim beriman itu adalah orang yang visioner. Di semua konsep kehidupan kita, even sekarang kita hidup di dunia, harus visioner. Ya, di antara visi itu jangan tanggung kata Allah, turunkan skemanya dari yang paling tinggi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Ghad itu akhirat. Jadi kalau mau bikin kegiatan kata Allah, ya ini bagus sekali desainnya dan tentu sempurna karena dari Allah. Turunkan dulu tempat yang terakhirnya, goal itu turunkan yang paling tingginya dulu. Kita kan terakhir di sini kan, insya Allah ya. Baik, insya Allah ya. Siapa yang mau ke surga? Alhamdulillah. Surga itu ada 8 tingkat, paling tinggi surga Firdaus. Siapa yang mau ke Firdaus? Nah, gitu ya. Jadi gini, kata Quran. Kalau pilih dan menempatkan sesuatu, tempatkan yang paling tinggi. Jadi kalau kita tempatkan di Firdaus, nyangkutnya kan jelas ya. Paling tidak surga standar kan. Yang nikmatnya juga sudah nikmat ya. Tapi kalau Anda katakan, ya yang penting masuk surga lah, gak usah tinggi-tinggi amat ya. Si amat aja gak tinggi bisa kan. Anda pilih yang biasa. Tapi kalau gak nyampe situ, di mana nanti nunggunya? Ya kan? Oke, maka ini turunkan surga Firdaus. Nanti Firdaus amalannya apa? Beruntungnya, berbahagianya sebagai muslim, di Islam tuh lengkap semuanya. Petunjuknya lengkap. Tidak ada satupun aktivitas kecuali ada petunjuknya. Tidak ada satupun kejadian, pekerjaan, tempat kecuali ada petunjuknya. Silahkan Anda bandingkan dengan manapun. Ini menunjukkan kebenaran dalam Islam. Gak mungkin bisa memberikan petunjuk dengan tepat di setiap tempat aktivitas yang kita lalui, kecuali siapa? Yang mendesainnya. Kan ada fitrah kemanusiaan, hanya manusia yang bisa melakukan itu. Tapi kalau nggak bisa dikerjakan, berarti manusia lemah di situ. Harus ada yang lain yang mendesain itu. Allah telah menyiapkan segalanya buat dari Firdaus. Turunlah Quran surah ke-23. Ayat 1 sampai 9. Penghuni surga Firdaus itu apa saja? Dan yang dijelaskan bukan profesinya, tapi karakternya. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridhan walladzina hum lizzakati sa'ilun. Penghuni surga Firdaus itu ternyata pertama orang yang membangun hubungan baik dengan Allah. Anda pengen ke surga Firdaus, yang punya Allah, punya hubungan gak baik sama Allah, gimana mau masuk? Membangun hubungan baik dengan Allah, caranya disebut dengan sholat. Skemanya di sholat. Maka mulai sekarang, kita mesti mendalami ini karena ini pangkal dari semua kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Kemudian yang kedua apa? Contoh. Maaf ya, Anda mau jadi apapun silahkan. Pengusaha boleh. Pebisnis oke. Diplomat, birokrat, ilmuwan silahkan. Kan semua tidak menghalangi untuk punya hubungan baik dengan Allah kan? Sholat silahkan.
Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, pada yang tidak penting tinggalkan. Obrolan yang tidak penting, hal yang tidak penting, yang enggak bermanfaat, itu ini kalau pengen ke sini. Turunkan sampai ke bawah. Nah, di antara latihannya lagi apa? Ini. Kalau ada latihannya nahi mungkar, meninggalkan yang tidak penting, yang tidak bermanfaat, tepat di 4 bulan ini, pahalanya 2 kali lipat. 4 bulan ini kata Nabi, maaf, talata mutawaliyat. Isi waktu dengan benar selama 12 bulan. Jangan ada waktu yang kosong yang sia-sia, pesan Nabi. Siapkan visi sampai ke akhirat yang paling tinggi, sukses dunia, alam kubur baik, akhirat tenang. Latihan 4 bulan utama. Talata mutawaliyat, 3 berurutan. Bulan ke-11, Dzulqa'dah. Bulan ke-12, Dzulhijjah. Makanya orang haji banyak mengoreksi diri. Ketiga, Al-Muharram, bulan pertama. Ingat, ada haram, ada muharram, ada al-muharram. Itu beda. Muharram itu perbuatannya. Mencuri, muharram. Hukumnya, haram. Waktu meninggalkan hal yang dilarang, al-muharram. Jelas? Oke. Satu lagi apa? Rajab. Wa Rajabun Mudhar syahrun baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab yang letaknya di antara bulan 6 dan bulan 8, Jumada dan Sya'ban. Sekarang kita berada di bulan itu, di pertengahannya. Kita ada di Rajab. Jadi Rajab itu, maaf, bulan evaluasi. Bulan mengoreksi diri, bulan muhasabah. Dan Quran itu kalau ngajak muhasabah, itu jangan tunjuk orang dulu. Ternyata tidak keluar. Ke dalam dulu konsepnya. Ke dalam. Maka kita mulai koreksi ke dalam dengan turunnya Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Kita bahas dari sini pembahasan utama kita. Nanti baru masuk ke materi yang saya akan buatkan kurikulumnya sampai akhir tahun ini. Jadi insya Allah pembelajaran kita akan tersambung, berkelanjutan, sampai dengan akhir tahun. Supaya Anda tahu kalau mau belajar di sini, dengan saya kajiannya apa gitu. Nanti saya akan berikan resumenya, supaya juga ada catatan yang bisa dibawa. Ya, selain nanti terdokumentasikan lewat video yang mungkin bisa diakses kembali. Baik, saya mulai teman-teman dengan Quran surah ke-66 ayat 6 dulu. Ini dasar pengantarnya hari ini, setelah itu masuk ke kurikulumnya. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Gak apa-apa, sudah. Nah, ini aja. Gak apa. Oke. Quran surah 66 ayat yang ke-6. Sudah? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang menyatakan telah beriman. Pelan-pelan ya. Kalau ada ayat Quran dibuka dengan kata ya di depannya. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Artinya panggilan ini mencakup semua tanpa kecuali. Tak peduli sedang merasa lemah iman, futur, ataupun kuat iman. Ya, indikasinya iman itu begini standarnya. Lihat, bisa dicek di sholat. Ya, dari panggilannya saja. Subuh tadi jam berapa? 4:30 gampang ya. 4:35, oke kita ambil. 4:35. Ini nanti standar ngujinya ada di Quran surah ke-4 ayat 103, ditafsir di Quran surah ke-8 ayat ke-2. Ini cara ngujinya nih, cara ngukur iman sedang kuat, standar atau tinggi. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Quran surah ke-4 di akhir ayat 103. Orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Nah, nanti untuk ngecek imannya bagaimana? Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Insan beriman itu untuk mengecek ada sinyal iman atau tidak, kata Allah akan disebutkan nama Allah. Nanti ada konfirmasi di imannya, getaran. Nah, karena itu disebutkanlah dalam sehari nama Allah diperdengarkan ke telinga. Bahasa Arab telinga itu udhun. Jamaknya disebut adzan. Adzan itu dari kata udhun, artinya telinga. Kenapa adzan disebut adzan? Karena diperdengarkan langsung lafaz Allah pada orang-orang yang masih memiliki pendengaran, punya telinga. 5 kali dalam sehari untuk ngecek iman. Karena nanti ada yang paginya beriman, sorenya sudah lemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Jelaskan ya? Mas Cuping kalau lagi adzan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Nanti kalau ada iman, getaran tuh ada.
Terkonfirmasi, ya Allah sudah adzan. Nah, pernah dengar itu gak? Ya, adzan subuh 4.35. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun kita. Ya Allah sudah adzan. Nah, itu punya iman, kualitasnya standar. Iman standar. Ya, pas dipanggil, pas respon. Ya kan? Anda kerja jam 7, datang ke kantor jam 7, standar kan? Tapi ada orang yang 4.35, jam 4 itu sudah bangun, menjemput dan menunggu panggilan itu. Ya. Itu konfirmasi iman. Ya. Sebaliknya, jam 4 dipanggil, 4.35, baru sadar 5.34. Tuh. Atau bahkan gak ada respon, tapi penolakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa sih ini? Kecilin toanya, kan? Nah, ini menunjukkan iman bermasalah. Jelas? Dan kita doakan. Begitu responnya. Quran mengajak mendoakan loh. Bukan mencela loh. Saya mencari ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang menunjukkan celaan. Gak saya temukan. Responnya indah. Nih ya. Fir'aun tuh. Fir'aunnya. Kebayang gak? Fir'aunnya. Hobi bunuh orang. Ngaku Tuhan. Tindakan zalim dan sebagainya. Tetap kalimatnya indah. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Musa dan Harun pergilah kepada Firaun. Firaun itu bukan orangnya, tapi jabatan yang melekat kepadanya. Tuh lihat ya, ada orang salah menyalahgunakan wewenang jabatan. Oleh Allah dilarang mengeksplorasi dan mencela orangnya. Bukan namanya yang salah. Perilakunya yang keliru. Jangan karena perilaku salah Anda cela namanya. Karena boleh jadi ada orang dengan nama yang sama tidak berbuat demikian. Dan nama Fir'aun gak pernah diungkap di Quran. Siapa sesungguhnya? Jabatannya saja Faraoh. Bahasa Arabnya Fir'aun. Ya kan? Memberikan kesan bahwa di kemudian hari akan ditemukan potensi-potensi penyimpangan dari jabatan. Kalau ada yang demikian, engkau datang ingatkan. Bukan untuk menurunkan. Tapi mengingatkan supaya jabatan dikembalikan kepada relnya yang benar. Dan dengan apa? Qaulan layyina. Dengan yang lembut. Sentuh hatinya kata Allah. Ya, sentuhlah ia tepat di hatinya. Maka ia akan jadi milikmu untuk. Ya minimal dia sadar kata Allah itu. Sadar dia mengerti. Ya, balik sini. Nah ini iman standar, iman kuat, iman bagus. Salat. Balik teman-teman, kembalikan. Fokus baik-baik. Nah, di bulan Rajab ini bukan hanya sekedar sholatnya yang penting. Tapi evaluasi dirinya dimulai dari apa? Dari panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua yang punya iman. Mungkin saat diseru ini, bahkan di antara kita semua. Dan tidak perlu saling mengecilkan. Mungkin ukuran sholatnya ada yang dari awal bangun. Ada yang nunggu azan. Ada yang sedang lemah iman. Ketika mau sholat, ketika tidak. Sayangnya Allah kepada kita. Allah gak bedakan di bulan ini. Panggil semua. Aku gak peduli engkau memvonis dirimu lemah iman. Datang padaku, aku kuatkan imanmu. Aku gak peduli engkau banyak maksiat. Datang taubat, aku cintai engkau. Itu jelas loh ayatnya, hadisnya. Maka dimulai dari apa? Semua yang punya iman. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Perbaiki diri dan keluargamu. Diri plus keluarga. Jadi bulan ini adalah bulan evaluasi, bulan duduk bersama, bulan untuk mengoreksi diri, introspeksi, dan bulan untuk mendudukkan keluarga menjadi keluarga yang ideal dan baik. Pertanyaan saya, pernah nggak duduk bersama keluarga untuk sama-sama saling menilai, mengoreksi, meluruskan, membangun visi yang baik lagi? Nah ini momentumnya. Tolong tunjukkan pada saya, di buku mana Anda temukan, memberikan kesempatan waktu yang rinci, detil dengan petunjuknya, membagi waktu yang menerangkan kita menjadi pribadi baik, plus juga membawa keluarga pada kebaikan. Tunjukkan pada saya. Anda nggak akan temukan. Yang ada cuma konsep yang pandangan parsial sifatnya. Belum tentu bagi si B baik, bagi si A mungkin. Tapi Allah membawa kita pada suasana yang indah. Hei, kamu mungkin sebagai pribadi unggul, coba lihat keluargamu. Kamu mungkin champion di perusahaan, di rumah gak ada kebahagiaan. Atau mungkin di rumah bahagia, tapi di masalah selalu muncul. Di pekerjaan, di kehidupan sosial, pada pribadi. Mungkin yang salah bukan orang, yang salah mungkin dirimu sendiri yang belum kau koreksi.
Ketika Anda berdiri dan ada orang lain lewat, dia tidak menyapa. Yang salah bukan dia yang tidak menyapa. Yang salah Anda yang menyimpulkan dia sombong. Boleh jadi dia sedang buru-buru, dia sedang sakit gigi gak bisa nyapa. Kan demikian. Tapi karena kesimpulannya yang hadir dari pribadinya bahwa dia tidak menyapa, dia sombong, jadilah kemudian bahan-bahan perselisihan. Maka coba dudukkan dirimu, kata Allah. Dan ajak keluargamu. Nah, ini yang coba kita akan turunkan pelan-pelan. Bagaimana konsep muhasabah diri yang baik, plus menyertakan keluarga di dalamnya. Dari segi waktunya sampai detil pelaksanaannya. Kita mulai dengan Quran surah ke-51 ayat 18. Keutamaannya ditemukan, keutamaannya ada di Quran surah ketiga ayat 17. Wah, ini musyawarah sesungguhnya nih, sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya bukan cuma istrinya namanya sakinah, ya kan? Anaknya namanya mawaddah, adiknya namanya rahmah, bukan itu juga. Ya kalau kita nggak terapkan ini, belum tentu tenang di rumah tangga. Ya, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Tenang ya. Oke. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diingatkan kalau sudah 11:04 ya, karena saya nggak pakai jam. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil ashari hum yastaghfirun. Quran surah 51 ayat 18. Paling kanan di pertengahan mushaf standar. Kalau mau lebih hebat, lebih dahsyat. Ini langsung dari Allah ya. Kita bisa turunkan keluarga ideal menurut Quran sampai disebut penghuni surga yang sedang beraktivitas di bumi. Calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Dari ayat 15-nya, Quran surah 51 dari ayat 15. Dimulai dari situ dulu. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Inna, kalau ada ayat dibuka dengan inna, itu fungsinya meyakinkan. Jangan ragu. Menancapkan kuat pada hati, jangan goyah. Bahasa Arabnya, harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Singkatnya, huruf untuk meyakinkan dengan kuat supaya enggak ragu. Innal muttaqina, yakinkan pada dirimu, jangan ragu. Ada golongan orang-orang takwa yang akan aku tempatkan di taman surga. Allahu Akbar. Kan kalau ada komplek yang indah tamannya kan ya? Dekat taman kan enak ya? Nah, siapa mereka itu? Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi ini ada perjanjian, ada komitmen. Allah ngasih gambaran, kalau engkau kerjakan ini, nanti saat pulang aku berikan ini. Terus dia mengambil itu, dia komitmen. Dia yakin dengan janji Allah, lalu ketika pulang Allah berikan, Allah wujudkan itu. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Allah berikan apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Perhatikan ya, ayat ini bentuknya selalu jamak. Kalau jamak 1 atau 2? Banyak atau sedikit? Banyak. Kalau kita tarik ke keluarga, perhatikan. Allah menginginkan dalam kehidupan dulu, tarik dulu ke internal. Allah menginginkan yang ke surga itu bukan cuman ayahnya saja. Bukan cuma istrinya saja. Tapi Allah katakan, hei, jadikan kehidupan ideal di keluargamu, masuk surga sama-sama. Dan tempati itu yang terindah di tamannya. Jadi kalau ke Firdaus di tamannya, surga Aden di tamannya gitu. Siapa mereka itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu adalah satu keluarga yang membangun visi hidupnya untuk mendapatkan ridha Allah. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Menjadikan semua kegiatannya supaya disenangi Allah. Itu keluarga. Nah, apa yang mereka pertama lakukan? Mereka mencari waktu dulu, waktu yang terbaik, yang tenang, yang nyaman, supaya di waktu ini kondisi pikirannya juga tenang, hatinya tenang, dan dengan ketenangan itulah lahirlah rencana-rencana yang cemerlang. Jiwa yang tenang melahirkan ide yang cemerlang. Jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang. Riset menunjukkan tidak ada waktu yang paling menenangkan kepada jiwa dan pikiran kecuali waktu-waktu jeda di pertengahan malam menuju ke subuh. Silahkan cek. Riset menunjukkan demikian. Even itu di Amerika.
Saat saya di Amerika juga riset itu diungkap kembali. Ya, waktu-waktu pertengahan malam. Kalau sekarang mungkin sekitar jam 2 sampai ke setengah 5 itu waktu paling ideal. Jadi kalau di situ bisa duduk dengan tenang, kalau baca Quran cepat kerasa ke jiwa. Gak percaya silakan, Anda baca Quran sekarang, itu 5-10 menit ngantuk. Dan getarannya ke jiwa gak sama dengan ketika baca jam setengah 4 malam. Beda. Itu yang dimaksud Quran, surah ke-73 ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Anda kalau berdoa di pertengahan malam atau baca Quran, itu getarannya ke hati tinggi. Makanya kalau Anda sedang berdoa ya, saat tahajud, lebih hening, lebih terasa ke jiwa kan? Karena sedang dalam kondisi yang terbaik, yang ideal. Nah sekarang, setelah menemukan waktu itu, kata Allah, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Kalau wakaf di sini, maka bentuknya menjadi VVIP. Tawaran terbatas. Yang istimewa itu nggak banyak kan? Terbatas ya? Maka seakan Allah ingin mengatakan begini, kalau engkau ingin menjadi keluarga ideal sampai ke surga, nggak semua orang bisa mencapai itu. Kecuali yang terbatas. Maka jadilah bagian dari itu. Kalau ayatnya disambungkan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, maka berubahlah menjadi amalan. Apa amalan keluarga terbatas itu? Yang pertama, mereka mulai latihan dengan menunaikan tahajud bersama. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 18. Sekarang saya masih di ayat ke-17. Sudah? Pelan-pelan ya. Oke, sekarang gini. Saya bikin gambaran waktu dulu. Pelan-pelan. Ya, teman-teman kita langsung praktek ya. Subuh jam 4.35. Fokus. Waktu ideal tadi kurang lebih dari jam 2 atau jam 3 lah. Kita ambil di ujung malamnya, sepertiga malam. Ambil jam 3 aja. Pelan-pelan ya. Isya jam berapa? Oke, ambil kita genapan 19.30 misal. Dari Isya sampai ke sini, ini lail namanya. Lail, al-lail. Oke, dari Isya nih sampai ke sini lail namanya. Sudah? Wal laili idza yaghsha. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ini lail. Jadi semua yang ada kata-kata lail artinya waktu malam. Ingat ya? Dan turunannya. Saya pernah katakan lail, laila, lili, lela, layali itu malam. Ya, ibu leli, ibu malam tuh. Lail. Fokus. Sampai sini ini ujung malam, sepertiga malam. Tahan dulu ya, ini penting. Subuh 4.35, 15 menit ke 30 menit menjelang subuh, kita batasin lah di tengah-tengahnya, di 15, 20 menit lah. 20 menit menjelang subuh, ini subuh nih. Yang ini 20 menit sebelum subuh, namanya sahar. Waktu sahar, waktu singkat menjelang fajar, menjelang subuh. Saya ulang ya. Dari Isya ke sini, lail. Dari sini ke sini, baik. Ini masih ujung malam, sepertiga malam akhir. 20 menit sebelum subuh namanya apa? Sahar. Perhatikan baik-baik desain Quran yang sangat indah. Kalau Anda ingin jadi keluarga ideal, kata Allah, bangun malam dulu, siapkan sebelumnya. Di tahajud itu, bangun setelah istirahat. Kompak istirahat dulu. Baru bangun malamnya. Dari kata hajada. Hajada itu, jim dal, kegiatan yang dilakukan malam hari setelah tidur dulu. Kalau nggak tidur, begadang, malam misalnya langsung sholat, itu nggak disifati tahajud. Namanya qiyamul lail. Nama umum, qiyamul lail. Tapi kalau Anda istirahat dulu, bangun malamnya, berusaha untuk bangun. Bangun malam saja hajada. Berusaha sungguh-sungguh untuk bangun, tambah tak di depannya. Tak. Kalau nggak mudah bangunnya, sampai Anda mesti berusaha optimal, tambah tasydid sebelum huruf akhirnya. Tahajjud. Sifatnya disebut tahajud. Quran surah ke-17 ayat 79.
Wa minal laili fatahajjad. Dan dari sebagian malam nih berusahalah keras untuk bisa bangun. Kenapa pakai ta dan tasydid? Karena memang nggak mudah untuk bangun. Makanya kan mau bangun jam 3 alarmnya 3 kali kan. Jam 2, 2:15, jam 2:30. Iya kan? Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua kan. Alarm kedua bersiap-siap alarm ketiga. Alarm ketiga baru sadar begini, tek begitu jam 5 kan. Awal-awal. Alhamdulillah yang dihisap niatnya kan. Oke, pertama. Ini tahajud. Dia sudah kompak. Mama kalau bangun duluan, ayah bangunin ya. Tapi kalau sulit gimana? Siram aja pakai air. Baik. Fokus. Siapin. Ada apa di tahajud ini? Allah sudah janjikan. Ada waktu-waktu yang spesial. Yang kalau bahkan keluarga bisa melakukannya. Yang pertama Allah berikan ketenangan dalam hati satu keluarga itu. Nah ketenangan ini yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Ini sakinah yang Anda dambakan. Jadi ketenangan itu maksudnya ketenangan untuk melahirkan kemampuan mengatasi persoalan dalam kehidupan. Nah ketenangan yang datang setelah kesulitan itu pergi itu disebut sakinah namanya. Ketenangan yang datang lewat ibadah disebut tumakninah namanya. Nah kita butuh sakinah untuk mengolah semua persoalan supaya mudah diatasi. Karena kadang-kadang ketika Anda punya masalah dan berdoa, kadang Allah nggak langsung kasih solusi. Tapi bentuk yang kedua, Allah kuatkan hati Anda sehingga mampu mengatasi persoalan itu. Itu yang mahal. Masalahnya nggak langsung selesai. Tapi Anda tuh bisa sabar menjalani itu. Terus kan meningkat kemampuannya. Sehingga dengan itu ketika mampu melewati tantangan yang ini, di depan ada tantangan baru, Anda sudah punya energi lebih besar untuk menghadapinya. Itu yang mahal. Nah ini kalau kompak dihasilkan sejak awal, maka ketika bangun yang pertama diberikan ketenangan. Apa rumus hadisnya? Prakteknya sholat tahajud itu bisa berjamaah untuk berlatih. Kita temukan Quran di hadis ya, hadis dulu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di kitab Sunan Abu Daud. Nama aslinya Abu Daud ini aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Beliau itu punya kemampuan hafal hadis luar biasa sampai kalau disebutkan cepat jawab. Ini sahih, ini dhaif, ini asalnya begini, ini sanadnya begini. Lunak lisannya terhadap hadis. Ada nabi yang melunakkan besi disebut Nabi Daud, maka ada orang komen di masa itu kalau ada Nabi Daud yang melunakkan besi, maka ini lisannya mampu melunakkan hadis dengan mudah. Maka dikenallah dengan Imam Abu Daud. Ada juga yang mengaitkan kepada keturunan. Nama aslinya Sulaiman As-Sijistani. Menulis kitab namanya Sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Jadi kalau Anda ingin tahu cara sholat, cara wudhu yang benar, nyambungnya jangan ke Al-Bukhari dulu. Buka kitab Sunan. Jelas ya? Misal pengen tahu caranya turun dari i'tidal, mau sujud nih, lutut dulu atau telapak tangan dulu. Anda kalau buka di Al-Bukhari, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Karena memang nggak ada. Adanya di kitab ini. Ini bukan masalah sahih dhaifnya. Nomor hadis 1367, saya cepat. Rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa famasaha bi yadihi min athari nawmihi faqara khawatim surah Ali Imran fadhahaba ila shinin mu'allaqa fatawadda. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi ahli surga dekat dengan Allah dijamin surganya, turun surah surga satu surah Al-Kautsar sebelum wafatnya. Dengan semua itu masih mau menunaikan tahajud jadi kebiasaan. Ada orang, bukan di sini, bukan nabi, bukan rasul, surga belum jelas, nggak ada pujian dari Quran, belum juga jelas ada jaminan surga untuknya. Cita-cita masuk surga Firdaus pengen bersama nabi. Tapi untuk sekedar sholat fardu masih tertinggal. Bukan di sini ya, di luar gitu ya. Nah itu yang kita doakan, kita bawa. Nah, sekarang kebiasaannya apa? Kalau bangun beliau duduk dulu. Nah bangun untuk tahajud, jangan bangun langsung baca doa. Sadar dulu. Islam itu logis sekali. Ya. Jadi bangun itu pasti ada suasana ngantuknya. Ini bukan bangun alhamdulillah. Bangun jam 6. Sadar dulu. Nah lalu hilangkan bekas ngantuk. Dengan tangan yang diduga bersih. Kalau belum bersih cuci dulu. Baru hilangkan bekas ngantuk. Karena nanti ada hadis lain. Kalau engkau bangun dari tidur maka cucilah dulu tanganmu. Karena engkau tidak tahu kemana dia berkelana saat tidur. Ya? Nah itu terjemahan kurang lebih. Maka hilangkan bekas ngantuk.
Setelah itu, untuk menguatkan baca akhir surah Ali Imran. Ayat 190 sampai 200. Nanti lain waktu kita belajar tentang ini. Baru baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka beliau pergi ke tempat tertutup untuk berwudu. Kalau ada hadas yang besar, misalnya antara suami istri, maka mandi terlebih dahulu. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Beliau pergi ke musalla, tempat sholatnya, lalu aku mengikuti di belakangnya. Ibnu Abbas waktu itu usianya belum baligh. Anak ini baru sekitar 4-5 tahun usianya. Tapi sejak kecil didekatkan dengan Nabi. Jadi kayak gini Bu, Pak. Kalau sedang taklim teman-teman diajak. Jadi kenalnya sama Rasulullah. Dan apa yang didekatkan, itu yang ditokohkan. Anak-anak kan begitu kan? Didekatkan ke Tayo, dia tahu Tayo kan? Tayo, Robokarpoli, Embers, ya, dan sebagainya. Tapi kalau didekatkan dengan sosok-sosok ideal misalnya, kenalkan, ini loh ahli Quran, ini begini. Nanti tertanam di benaknya, pengen seperti itu. Ibnu Abbas dulu begitu. Jadi hadis tentang bangun tidur diriwayatkan oleh anak kecil usia kurang lebih 4-5 tahun. Lalu ngikut Nabi di belakang, sholat di belakang Nabi. Nabi sholat, ikut di belakang. Karena tahu ada anak kecil di belakang, fikih. Anak yang belum balik, yang belum bisa mengontrol dirinya, kalau ada sesuatu yang diduga bermasalah, maka jangan tinggalkan di belakang. Dekatkan samping orang dewasanya. Maka dibuatlah baris jajar. Gitu. Gitu ya. Itu sampai sebegitu detailnya tuh di Quran. Ya, di hadis Nabi contohkan. Jadi dari sini kita banyak belajar tuh. Nanti boleh saf bersamaan sejajar kalau makmumnya satu. Kalau imam kan jelas satu ya. Baik ya, makmumnya satu boleh sejajar. Nanti kita belajar. Tapi hadis ini sekaligus menunjukkan kebolehan sholat malam berjamaah. Jelas ya? Ibnu Abbas itu siapa? Keponakan Nabi. Ini latihan di keluarga. Dan pernah ada sahabat-sahabat juga, Al-Bukhari nomor hadis 2010. Ya, sampai dengan 2012. Sampai dari Aisyah, radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidah Aisyah, sampai ke hadisnya Umar bin Khattab. Ada beberapa sahabat datang ke Nabi SAW. Pengen tahu cara sholat malamnya Nabi. Maka bertanya, bagaimana sholat malamnya Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Aduh jangan tanya deh, panjang dan bagusnya. Indah sholatnya Nabi. Kalau dengan saya, biasanya 11 rakaat, 4-4-3. Di tempatnya Sayyidah Maimunah, 11 rakaat, 2-2-2-2-2, ujungnya 1. Nanti kadang lebih daripada itu. Nabi melatih yang standar. Penasaran orang-orang ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dan beberapa yang lain. Besoknya, ketika tidak dengan di rumahnya, mengikuti Nabi malamnya ikut tahajud di belakang Nabi. Benar kata Sayyidah Aisyah. Rakaat pertamanya 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan ruku, ternyata tidak. Disempurnakan Al-Baqarah 286. Dikira akan ruku, udah siap-siap, nyambung Ali Imran. Rakaat pertama. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa sampai ayat 176, 5 juz 4 halaman. Baru habis An-Nisa, ruku, Allahu Akbar. Besoknya gak ikutan lagi tuh. Tapi ini menunjukkan kebolehan sholat berjamaah, tahajud untuk melatih diri, mendapatkan kekhusyuan, mendapatkan bacaan yang menenangkan. Nah, saya mau katakan nanti kalau ada yang tanya, apa dalilnya tahajud berjamaah? Anda sampaikan, hadis riwayat fulan, nomor sekian, oh sekian. Ayatnya Quran surat sekian, surat sekian. Tahu dari mana? Udah tanya Ustaz Adi. Ada dalilnya ya? Jadi nggak semua kita tempatkan, nggak ada dalil, nggak ada contoh, nggak dikerjakan. Tidak, ada skemanya. Nah nanti kalau sudah siap, bangun, ambil wudhu, usahakan di rumah. Tapi ini rahasia ya, di antara kita saja, kasih hari ini. Kalau bisa, bikin mihrab. Oke? Bikin apa? Mihrab. Dan gak harus mewah, gak harus luas. Saya waktu pertama pulang dari Tripoli, onrak, petakan, ada 3 petak. Satunya kami siapkan mihrab. Sehamparan sejadah aja. Mihrab itu tempat yang disebut dalam Al-Quran yang mempercepat terkabulnya doa. Please mendatangkan rizki yang melimpah. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Maryam punya mihrab. Tidak harus di masjid. Di rumah bisa dibikin. Tapi tolong itu khususkan ibadah saja. Jadi di luar ibadah keluar dari situ.
Termasuk bikin status ya. Masuk situ ceklik, maaf ya sedang di mihrab, jangan ganggu. Jadi sholat, baca Quran, berdoa di situ. Perhatikan baik-baik. Kalau punya agak luas tempatnya, siapkan malam bangun. Buka dengan sholat dulu. Antum latihan teman-teman, yang ikhwan. Kan imamnya antum. Imamnya kan antum. Masa anak Anda sekarang sudah mulai membaca, menghafal. Ya kan? Bapaknya juga semangat. Di sekolah kami, tidak ada anak masuk sekolah kami, kecuali ibunya juga mesti ikut. Perjanjian di awal. Anaknya belajar, ibunya belajar. Di anaknya tahsin, ibunya tahsin. Jadi pulang dari sekolah, anak setoran ke ibunya pun sudah satu level. Nah antum naikkan yang laki-laki karena antum imamnya. Gak apa-apa. Mulai dari yang rendah, jangan panjang-panjang dulu. Yang disukai justru kata Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Yang ringan dulu, yang penting nyaman tahajudnya. Antum hari ini wajahnya very very cool gitu kan? Ya, cari yang cool-cool dulu. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Sampai anak merasa di belakang, "Pah, naikin dong." Oh, besok ad-duha, besok lagi al-insyirah. Kalau bisa sambil dibacain tuh nanti. Jadi sebelum tidur bacain sebelum tidur. Ini surat ini berkisah tentang ini. Ceritain, yang pendek aja dulu. Nanti malamnya dibaca. Jadi anak itu mendapatkan bacaan plus maknanya. Nah, setelah mendapatkan ketenangan, maaf ya, jangan ngambil yang ideal dulu, 11 misalnya. Capean nanti. 3 rakaat aja dulu. Dan bangunnya, gak usah terlalu jauh ke subuh. Kalau subuh 4.35, mulai sholat tuh jam 4 aja dulu. Nanti berhenti di jam 4 misalnya, lewat 20. Ya, ada 15 menit tersisa. Supaya gak terlalu jauh dengan subuh. Bangun jam 2, sholat jam 3, tidur lagi setengah 4, bangun jam 6. Ideal. Pepetin dulu ke subuh. Jurusnya tuh pepetin ke subuh. Supaya saat bangun, gak terlalu jauh ke subuh jaraknya. Begitu sudah mendapatkan kenikmatan dalam sholat, jiwanya tenang. Ini yang saya maksudkan. Kita cepat, masuklah ke sini sahar. Apa yang dikerjakan di sahar ini? Yuk baca ayatnya, ayat 18. Quran surah 51, ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada ayatnya? Oke ya, Quran surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika masuk di waktu sahar, hum itu artinya mereka. Kalau mereka banyak kan? Kita bawa ke keluarga definisinya. Dan ketika masuk waktu sahar, keluarga itu kompak yastaghfirun, mengoreksi diri, bermuhasabah, bermohon kebaikan kepada Allah. Caranya bagaimana? Tuh. Pak, maaf teman-teman, agak hening sebentar. Karena nggak mudah ini, butuh ketenangan, kesungguhan, ketulusan. Setiap personalnya membuka diri. Suami, istri, anak-anak, siapa duduk? Mulai dari ayahnya. Ma, mohon maaf selama ini mungkin belum menjadi ayah yang baik. Tidak seperti mungkin yang penuh kau harapkan. Anak-anak, papa mohon maaf. Mungkin dibalik kesibukan belum membersamai. Banyak hal-hal yang kalian inginkan belum papa penuhi. Belum mampu membuat kalian dekat dengan Allah secara baik. Setelah itu, alihkan kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Mohon jadikan ringan hisab keluargaku. Dan jangan jadikan ya Allah maksiat yang aku kerjakan menular kepada keluargaku. Ampuni aku yang mungkin karena salahku istriku banyak berbuat maksiat. Ampuni yang mungkin karena salahku anak-anak jauh ya Allah. Anak-anakku jauh darimu. Mintakan ampunan kepada Allah dalam suasana waktu itu. Demi Allah beda dengan sekarang. Di waktu itu ketika Anda ucapkan demikian terbuka kepada keluarga. Dan mohon petunjuk kepada Allah. Datanglah sakinah di situ. Dan pada saat yang bersamaan datang rahmat. Lalu istri menyusul. Pak, mama juga minta maaf. Selama ini banyak berbuat salah. Banyak berbuat hal yang tidak penting dalam hidup. Anak-anak mama mohon maaf. Yang paling indah itu ketika anak Anda mengatakan. Bahkan sekecil Pak, mohon maafkan Nanda selama ini kurang baik sama mama dan papa. Kurang rajin sholatnya, kurang banyak doanya. Demi Allah, ketika semuanya sudah berkata lalu duduk mengatakan, ya Allah ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Duduk semua,
Nggak ada di waktu itu kecuali malaikat, hadis sahihnya mencatat dan mengatakan, setiap yang kamu mohonkan, jika engkau minta ampun, Allah langsung ampuni. Hadis qudsi. Ghafartu lak, aku ampuni semua dosamu, engkau minta, aku jawab semua doamu. Anda bisa kerjakan ini semalam aja, nggak percaya malam ini kerjakan. Lihat hasilnya setelah itu. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Dan ini bukan teori, ini perintah. Anjuran. Anda nggak percaya silakan. Anda membiasakan begitu setiap menjelang subuh, tenang keluarga. Terbuka semua. Walaupun mungkin awal-awalnya seperti canda. Mama mohon maaf ya Pak, banyak salahnya. Emang ya. Ini awal-awal, tapi setelah itu suasananya kan lebih enak. Lebih enak gitu. Nah di situ nanti lebih enak dengan anak-anak nyaman. Dengan orang tua juga hubungan baik gitu. Semuanya cair. Ambil sedikit aja walaupun cuma 5 menit. Coba lihat setelah itu apa yang terjadi. Ini pahalanya bukan hanya tinggi. Nanti di surga ditempatkan di tempat yang terbaik. Dan itu senilai dengan orang yang salatnya khusyuk. Senilai dengan orang sedekah, senilai dengan orang sabar. Di ayat Quran surah 3 ayat 17. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munsiqina, wal-mustaghfirina bil-ashar. Orang yang rajin istighfar di waktu sahar itu, Allah kuatkan dirinya setara dengan orang sabar. Nanti kalau ada kesalahan di rumah, anak salah, nggak cepat dimarahin. Karena tadi sering koreksi, diterima itu. Suami salah, nggak dieksplor. Ya. Kenapa papa begini? Emang kenapa? Tuh. Enggak, salah. Oh iya, ya Allah. Bimbing suami saya. Ya Allah, bimbing istri saya. Sama, ketemu. Gelombangnya sama. Wal qanitina, ke salat lebih khusyuk. Wal munfiqina, rizkinya lancar karena saling mendukung. Suaminya mau berangkat, istri SMS, "Papa, semangat ya, tenang, doa mama senantiasa mengiringimu." Nah. Anaknya kirim WA, "Pak, jangan cari yang haram ya." Tuh. Aku bisa kuat gak makan sehari, puasa gak apa-apa, tapi aku gak tahan panasnya neraka walau sedetik. WA dari anak bungsu tuh, nyampe ke Anda. Mau jawab apa? Hari pertama di sekolah TK, di PAUD, di anak-anak kita. Tuh ayahnya diminta ngantar. Ibunya. Nanti ayahnya pergi, ada yang tentara pakai seragam tentara. Ada yang macam-macam pakai. Itu anaknya mengatakan depan ayahnya. "Pak, semangat ya, jangan cari yang haram ya, biar aku belajarnya dan cepat bisa hafal Quran dan belajarnya lancar di sini." Anda pulang depan anak. Nggak ada yang nggak menangis. Turun, ya peluk anaknya, dicium. Dan berhasil. Dan ayahnya pulang mendapatkan anaknya sudah murojaah Quran. Hilang penatnya. Malamnya bangun. Nah, saya kira ini momentumnya Rajab. Dan kalau Anda nggak kerjakan bulan ini tinggal setengah bulan lagi. Kalau Anda nggak coba sekali saja, Anda tunggu bulan depan. Nggak ada momennya, bukan Rajab lagi. Kalau Anda bisa kerjakan sekarang, bisa optimalkan, maka kemuliaan di bulan ini, latihannya kita bisa optimal. Gak ada waktu yang tidak bermanfaat. Setelah itu apa? Kita bawa latihan lewat sholat. Karena itulah perintah menerima sholat adanya di bulan Rajab. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Pas waktunya. Oke. Jadi saya kira ini pengantarnya. Nanti kurikulumnya tentang sholat. Karena sholat bukan sekadar di Rajab. Tapi sholat di setiap waktu. Nah, informasi untuk teman-teman kita semua. Materi untuk ke depan. Saya insya Allah akan buatkan kurikulum khusus tentang sholat. Pembahasannya di insya Allah semua aspek. Dari bacaan, gerakan, dari mulai nama, kenapa namanya ini, kenapa gerakannya begini, kenapa tangannya di sini, kenapa nggak begini, kenapa rukunya lurus, apa maknanya Allahu Akbar, kenapa nggak baca Allahu Rahman. Kita akan belajar pelan-pelan ya sampai ke ujungnya. Saya buat kurikulum setahun dulu. Karena materi ini untuk 3 tahun. Ya, satu persatu sampai dengan ke ujungnya. Jelas insya Allah? Paham ya? Rajab bukan sekedar bulan yang kita duduk tenang, alhamdulillah kita kumpul bikin ta'lim, peringatan Isra Mi'raj, semangat kembali sholat, lebih daripada itu. Rajab bisa jadi bulan introspeksi, bisa jadi bulan untuk keluarga, tapi Rajab adalah bulan menata diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan keluarga yang ideal ke depan.